Fondasi pertama adalah income. Setiap orang yang bekerja pada suatu saat akan mencapai masa pensiun, umumnya di usia 55 tahun. Dalam kurun waktu bekerja, income yang dimiliki itu perlu dijaga dari risiko kehidupan. Yang paling mengancam adalah sakit kritis. Sakit kritis dapat menyebabkan seseorang tidak mampu lagi bekerja secara maksimal. Berapa income yang perlu diproteksi? Cara menghitungnya sebagai berikut. Misalnya ada seseorang dengan income 20 juta dan berusia 30 tahun. Maka cara menghitungnya, income per bulan dikalikan dengan 12, dikalikan dengan 55, dikurangi usia saat ini. Jadi 20 juta dikalikan 12, dikalikan 55, dikurangi usia saat ini 30 tahun. Maka hasilnya adalah 6 miliar. Inilah nilai proteksi income yang perlu dimiliki dalam bentuk asuransi sakit kritis. 6 miliar ini dapat digunakan sebagai pengganti income agar biaya-biaya seperti biaya hidup sehari-hari, uang sekolah bulanan anak, biaya pelunasan hutang, dapat tetap terbayarkan walaupun income-nya sudah berhenti karena sakit kritis tadi. Sakit kritis itu sendiri pun tentunya juga membutuhkan biaya-biaya penunjang yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan. Apakah Anda sudah mempersiapkannya? Apakah nilainya sudah sesuai dengan cara perhitungan di atas? Fondasi kedua adalah kesehatan. Kesehatan sangatlah penting dan perlu dijaga dengan pola hidup sehat seperti berolahraga dan menjaga pola makan yang baik. Akan tetapi, risiko terkena penyakit tetap saja dapat terjadi pada siapapun. Biaya pengobatan, khususnya biaya rawat inap di rumah sakit, sangatlah mahal dan rata-rata kenaikan biaya perawatan di rumah sakit adalah sekitar 30% per tahun. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki asuransi kesehatan yang bisa menanggung semua biaya perawatan selama di rumah sakit dengan sistem jaminan yang dibayarkan sesuai tagihan. Sehingga, seseorang dapat fokus kepada proses penyembuhannya tanpa perlu memikirkan lagi bagaimana caranya membayar semua tagihan rumah sakitnya. Apakah Anda sudah mempersiapkannya? Apakah asuransi kesehatan yang Anda miliki saat ini sudah dengan sistem penjaminan dibayarkan sesuai tagihan? Fondasi ketiga adalah jiwa. Dalam hal ini, kita memfokuskan pada nilai ekonomi seseorang, di mana ada orang-orang lain yang bergantung kepadanya secara finansial, seperti pasangan, anak-anak, orang tua, atau terkadang kakak, adik, atau saudara lainnya. Pada saat seseorang dijemput kepastian atau meninggal dunia, maka orang-orang yang bergantung pada nilai ekonomis orang tersebut akan kehilangan secara finansial karena biaya-biaya hidup mereka sudah tidak ada lagi yang dapat menanggungnya. Bagaimana cara menghitung nilai ekonomi seseorang? Cara menghitungnya adalah biaya hidup bulanan dikalikan 12 dibagi 5%. Misalnya, biaya hidup bulanan seseorang adalah 10 juta per bulan. Maka dikalikan dengan 12 dibagi 5%, angkanya adalah 2,4 miliar. Inilah nilai ekonomis yang perlu dimiliki dalam bentuk uang pertanggungan di asuransi jiwa. Kemudian, ketika uang pertanggungan sebesar 2,4 miliar ini diterima oleh penerima manfaat atau ahli waris, disimpan dalam instrumen keuangan deposito dengan bunga sebesar 5%. Dengan cara demikian, maka setiap bulannya keluarga ini mendapatkan hasil pengembangan deposito sebesar 10 juta rupiah. Seluruh anggota keluarga tetap dapat melanjutkan hidup dengan standar kehidupan yang layak dan sama.
Apakah Anda sudah mempersiapkannya? Apakah nilainya sudah sesuai dengan cara perhitungan di atas? Saya Ria Indasari, konsultan keuangan spesialis asuransi. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kontak saya ya untuk konsultasi gratisnya.